seseorang yang merasa bersikap bodoh amat, artinya dia tidak peduli tentang ilmu tauhid fardhu'in yang harus dia pelajari. Artinya dia tidak mau tahu apa itu dalil-dalil, apa itu sifat yang wajib pada Allah, apa itu i'tikad 50, dia tidak peduli. Bagaimana tentang hukum orang yang seperti demikian rupa, ya? Ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Untuk ibadah. Ibadah ini kepada siapa? Ibadah ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita persembahkan ibadat kita ini adalah untuk Sang Pencipta, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita beribadah kepada Allah seandainya Allah itu kita tidak pernah kenal? Makanya dalam kitab yang paling kecil, walaupun kecil tetapi fungsinya sangat besar, yaitu kitab Masailul Muhtadi, Awwaluddin Ma'rifatullah. Jadi agama itu dasarnya, pokoknya, sumbernya adalah, asasnya adalah ma'rifah. Tidak ada arti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya kita tidak mengenal Allah. Seperti kita ingin mengirim surat, walau sehebat apapun, sebagus apapun isi surat, kalau tidak ada alamatnya, iya betul. Maka harus sebelum kita menulis surat, maka terlebih dulu awalu surat adalah alamatnya. Jadi begitu juga dengan ibadah. Jadi awaluddin, agama ini adalah yang pertama ma'rifah. Kalau kita tidak ma'rifah, berarti kita tidak ada agama. Tidak ada agama pada pertama sekali. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah sedangkan kita tidak ada dasar daripada ibadah. Maka inilah yang paling penting adalah ma'rifah. Ma'rifah itu ulama mentafsirkan adalah ajazmun mutabikun lil haq, jazmun mutabikun jazmun mutabikun lil haq an dalilin. Jadi artinya mengenal Allah itu harus benar-benar jazam, yakin kita. Yakin, dan yakin itu yakin yang benar. Yakin yang benar tentu disertai oleh kita harus meyakini dengan keberadaan Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Makanya para ulama mewajibkan kita untuk mengenal i'tikad 50. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, kemudian 1 sifat yang harus, 4 sifat yang wajib pada Rasul, 4 yang mustahil, dan 1 yang jaiz, yang harus. Kenapa? Karena iman seseorang itu tidak sah kalau dia tidak bersaksi Allah dan Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis makana akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang sanggup mengucapkan la ilaha illallah dan juga ada Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk surga. Maka harus mengenal Allah dulu. Harus mengenal Allah, harus mengenal Rasulullah SAW. Makanya para ulama wajib kita untuk belajar ilmu tauhid untuk sampai kepada ma'rifat. Sekarang ada fenomena orang-orang menganggap bahwa ilmu sifat 20 itu adalah tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada. Allah itu mewajibkan kita yaitu ilmu sifat 20. Ayat Al-Quran nggak ada dalam Al-Quran al-wujudu wal kidamu wal baka'u, tidak ada. Seandainya kita ada sebagian orang yang terpeleset atau yang salah dalam memahami ayat Al-Quran. Padahal jelas wujud kidam baka itu kan terdapat juga dalam Al-Quran, tetapi harus memahami Al-Quran. Iya, betul tadi. Di mana kita pahami Al-Quran? Al-Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, itu Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Seandainya memang kita melihat kalimat-kalimat secara zahiriah, memang tidak ada wujud kidam baka. Saban lagi menghigumpang sih. Seandainya kita hanya melewati jalan gumpang, tidak ada emasnya. Orang-orang tapi semua mengatakan bahwa ada emas di gumpang banyak. Air kelapa juga demikian. Kalau kita melihat buahnya, nggak ada air kelapa. Begitu juga dengan ilmu sifat 20. Seandainya kita melihat ke seluruh Al-Quran isi hanya secara zahirnya, tidak ada ilmu sifat 20 itu. Allah tidak perintahkan. Tetapi air kelapa itu baru ada, harus ada alat-alatnya, harus ada usahanya, harus ada ilmunya. Nah, maka orang-orang
kadang-kadang mereka mengingkari sesuatu yang tidak pernah mereka tahu. Orang yang kadang-kadang mengatakan bahwa orang yang mengatakan air kelapa itu ada pembohong. Karena kenapa? Dia tidak pernah tahu ada air di dalam kelapa itu. Maka perlu ala-ala. Disinilah kita harus belajar belajar yang lama dan butuh ilmu-ilmu yang benar-benar untuk menggali tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dari fa'lam annahu la ilaha illallah, dari la ilaha illallah itulah keluarlah sifat-sifat 20 itu. Mungkin tidak ada waktu untuk kita uraikan yang secara detail. Butuh waktu yang lama itu. Maka Allah menyampaikan fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah. Sedikit saya sampaikan. Di situ disampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan, Allah katakan, kecuali Allah. Apakah Allah itu tidak ada? Tuhan yang lain tidak ada, yang ada hanya Allah. Apakah Allah itu ada wujud? Ada wujud. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, ada wujud. Jangan kita katakan tidak ada wujud pada la ilaha illallah, enggak ada wujud. Ada wujud. Tetapi harus menggali dulu. Menggali lebih dalam baru kita dapatkan. Maka inilah sangat salah ataupun sangat memang tidak wajar orang-orang menganggap ilmu sifat 20 itu tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis. Yang ada hanya sebagai pemikiran-pemikiran ulama. Itulah i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah ilmu sifat 20. Kemudian para ulama menjelaskan karena kita harus mengenal Allah itu adalah lewat ilmu sifat 20. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah permulaan agama untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu harus melalui sifat 20. Maka orang yang tidak mau belajar sifat 20 atau tidak memperdulikan sifat 20 berarti dia tidak mengenal Allah. Seandainya dia tidak mengenal Allah, maka ibarat surat yang tidak ada alamat. Akhirnya dia imannya terkikis. Maka sebagian ulama bukan sekedar tidak mengetahui ilmu sifat 20. Orang sudah tahu tentang ilmu sifat 20, sifat i'tikad 50, tetapi dia tidak tahu dalilnya, juga masih termasuk orang-orang kafir. Yang dinamakan dalam istilah tauhid adalah taklid. Ini yang sangat disayangkan, di mana kebanyakan masyarakat hari ini yang selain daripada santri itu semua ada belajar ilmu sifat 20, tetapi orang-orang awam yang tidak pernah tersentuh oleh pesantren, mereka menganggap dirinya masih Islam, mereka masih sembahyang begitu khusyuk, mereka masih banyak melakukan ibadah-ibadah, sementara ketauhidannya tidak ada. Maka akhirnya hanya ke sebuah hal yang rancu. Kebanyakan kadang-kadang orang yang ibadat, orang yang bersembahyang, tapi mereka tidak kuat tauhidnya. Akhirnya tidak sedikit orang-orang yang mati dalam keadaan kufur. Bahkan dia naudzubillah, bahkan kadang-kadang banyak orang yang keluar agama, tidak yakin dengan agamanya, masuk aliran sesat. Itu semua kalau kita melihat orang-orang yang murtad hari ini, kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mengerti ilmu tauhid. Naudzubillah. Maka syukur alhamdulillah orang-orang di pesantren, di mana-mana pesantren di seluruh dunia, bahkan orang-orang masih belajar ilmu i'tikad 50, ilmu sifat 20 itu. Nah, kira-kira demikian. Baik, alhamdulillah. Maka kewajiban secara kewajiban bagi kita, bahkan kufur seandainya kita tidak mengerti ilmu tauhid. Bahkan mengerti saja kita tahu Allah wujud, Allah qidam, Allah baka, kita tidak sanggup untuk menguraikan dalil. Mana dalilnya Allah wujud? Kita tidak sanggup. Mana dalilnya Allah qidam? Kita tidak sanggup. Sebagian ulama masih menganggap itu masih kufur dia. Imam As-Sanusi dan beberapa imam-imam yang lain, orang yang taklid namanya, orang yang tidak mengerti tentang masalah dalil-dalil daripada ilmu, dia tidak termasuk orang-orang ma'rifah. Karena ma'rifah artinya tadi jazmon, satu keyakinan, mutabiqul lil haq, keyakinan itu benar. Ada orang juga yakinnya tidak benar. Tuhan 3, Nabi Isa Tuhan. Mereka yakin Nabi Isa Tuhan, Uzair itu Tuhan, orang-orang Nasrani. Mereka juga meyakini bahwa Uzair itu Tuhan.
alam ini kekal, mereka juga yakin, tetapi keyakinan itu tidak benar. Jadi yang dinamakan dengan ma'rifah itu adalah keyakinan yang benar kemudian disertai oleh dalil. Kalau tidak ada dalil, dia akan goyah. Maka sebagai ulama, kalau dia tidak sanggup memberikan dalil, mana dalil adanya Allah, mana dalil Allah ini berbeda dengan kita, dia tidak sanggup mengungkapkan dalilnya, walaupun dalil yang masih mujmali, tidak sanggup, maka dia termasuk orang-orang yang naudzubillah masih kufur. Bayangkan berapa banyak masyarakat kita hari ini yang tidak mengerti tentang masalah ketauhidan, bahkan mensepelekan tauhid. Akhir-akhir masa ini mereka berwajah orang muslim, bergaya-gaya orang muslim, tetapi karena mereka terpleset daripada ilmu tauhid, akhirnya naudzubillah. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih Habibie. Alhamdulillah persoalan-persoalan tersebut sudah Habibie berikan penjelasan secara panjang lebar walaupun dalam waktu yang singkat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Habibie. Semoga ilmu dan berkah yang diberikan oleh Habibie menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.